Sepanjang tahun 2019 juga masih ditemukan beberapa barang konsumsi yang sudah kadaluarsa beredar di pasaran. Demi pengembangan sektor pariwisata, diharapkan Saudara Bupati dapat melakukan koordinasi yang lebih serius. 3. Pertanian. Penyelenggaraan urusan pilihan pertanian tahun anggaran 2019 di Kabupaten Saburai Jua dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Saburai Jua dengan terrealisasi 95,61%. Catatan: bantuan sarana prasarana pertanian dalam setiap tahun anggaran selalu besar. DPRD memberikan catatan bahwa berbagai bantuan sarana prasarana pertanian masih ditemukan tumpang tindih, sehingga ada kelompok yang mendapatkan bantuan beberapa kali, sementara ada kelompok tani lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Problematika petani dalam melakukan cocok tanam semakin lama semakin kompleks. DPRD memberikan catatan bahwa banyak gagal panen akibat hama penyakit. Penanganannya masih sangat lambat. Berkaitan dengan urusan pertanian, untuk tahun anggaran 2019 ditemukan bahwa sejumlah komoditi hasil pertanian, peternakan maupun perkebunan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sesuai indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD tahun 2019. Dalam hal alih fungsi lahan pertanian tahun 2019, sesuai data statistik yang dipublikasi BPS, telah terjadi sejumlah penurunan luas lahan pertanian pada tahun 2019. Secara umum, penurunan luas pertanian dikarenakan pertambahan jumlah pemukiman penduduk di Kabupaten Saburai Jua. Tetapi secara spesifik, penurunan luas lahan pertanian itu dapat juga dikarenakan semakin kecilnya peluang usaha pertanian yang dapat dijadikan sumber kehidupan. Belum baiknya irigasi, tingginya kos produksi, kurangnya pupuk subsidi, dan masih tidak stabilnya harga produksi pertanian juga merupakan permasalahan serius pertanian di tahun 2019. Adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat terhadap pengembangan sarana dan prasarana air dalam bentuk kegiatan pembangunan embung seharusnya cukup membantu permasalahan air bagi petani di Kabupaten Saburai Jua. Namun ternyata belum bisa memberikan dampak secara maksimal bagi sejumlah persoalan di bidang pertanian. Rekomendasi. Oleh karena itu, dalam hal urusan pertanian, Pansus merekomendasikan kepada Saudara Bupati untuk secara optimal dapat membuat berbagai kebijakan tentang pelindungan lahan pertanian berkelanjutan dan membuat peta jaringan irigasi Kabupaten Saburai Jua. Dalam hal pengendalian pupuk subsidi, Pansus juga menyarankan kepada Saudara Bupati Saburai Jua untuk lebih mengintensifkan tugas dan fungsi aparatur dan dapat melakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral maupun dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Saburai Jua, sekaligus mengevaluasi keberadaan distributor pupuk subsidi yang cenderung menjadi pemain dalam hal kelangkaan pupuk subsidi. Berkaitan dengan program-program peternakan, peningkatan populasi hewan ternak di Kabupaten Saburai Jua merupakan indikator bahwa sesungguhnya Kabupaten Saburai Jua
punya potensi dalam hal pengembangan hewan ternak. Jika saja didukung dengan kebijakan dan pengelolaan yang baik. Namun buruknya pengelolaan range peternakan di Desa Raikore menjadi catatan buruk yang harus dapat segera diselesaikan oleh Saudara Bupati agar range tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan awalnya sebagai pusat pembibitan dan pengembangan ternak sapi di Kabupaten Saburai Jua. 4. Perdagangan. Penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan tahun anggaran 2019 di Kabupaten Saburai Jua dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Saburai Jua dengan terrealisasi sebesar 98,47%. Catatan, realisasi anggaran cukup baik. Namun dalam tataran implementasi di lapangan masih belum sebaik laporan di atas kertas. Masih terjadi sejumlah persoalan mendasar di bidang urusan perdagangan yang harus segera dibenahi. Rekomendasi. Untuk itu, direkomendasikan kepada Saudara Bupati agar segera melakukan inventarisir seluruh persoalan sehubungan dengan urusan perdagangan di Kabupaten Saburai Jua, membuat perbaikan regulasi yang diperlukan, serta mengimplementasi pada tataran pelaksanaan dengan lebih serius lagi. 5. Perindustrian. Penyelenggaraan urusan pilihan perindustrian tahun anggaran 2019 di Kabupaten Saburai Jua dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Saburai Jua dengan terrealisasi 81,94%. Catatan, secara realisasi anggaran untuk pelaksanaan urusan perindustrian cukup baik. Namun hampir sebagian besar persoalan mendasar di daerah ini adalah akibat gagalnya pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan menyangkut urusan ini pada tataran implementasinya. Ibarat pepatah indah kabar daripada rupa. Manajemen pengelolaan tambak-tambak garam yang sangat-sangat buruk. Terbukti sampai saat ini investasi uang daerah pada urusan ini masih jauh daripada untung, malah selalu buntung. Alasan bahwa pengelolaan tambak maupun pabrik-pabrik yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah adalah bukan dalam rangka sekedar mencari keuntungan, tetapi juga lebih kepada menciptakan lapangan kerja, sungguh tidak dapat diterima. Bagi DPRD, alasan-alasan tersebut terasa sangat dangkal dan sumir, dan hanya sekedar menutupi ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsinya secara baik. Rekomendasi. Sehubungan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan terhadap penyelenggaraan urusan perindustrian di daerah ini, Pansus merekomendasikan kepada Saudara Bupati untuk segera mengambil semua langkah yang diperlukan dalam rangka melakukan pembenahan secara total terhadap berbagai permasalahan mendasar di sektor ini. Terhadap pengelolaan pabrik-pabrik dan tambak, DPRD merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar segera melakukan audit menyeluruh melalui inspektorat daerah. Sedangkan terhadap manajemen produksi dan penjualan hasil-hasil tambak maupun kerjasama pemanfaatan lahan dengan pihak ketiga, serta kerjasama pengelolaan pabrik dengan pihak ketiga, Pansus meminta agar dilakukan audit investigatif oleh auditor eksternal yang independen. Hasil audit agar dipakai sebagai dasar pelimpahan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan awal terhadap berbagai ketidakberesan selama ini. Penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi tahun anggaran 2019 dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Saburai Jua dengan realisasi 93,42%.
Rekomendasi agar pelaksanaan program dan kegiatan menyangkut urusan transmigrasi ke depan lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan koordinasi yang lebih optimal lagi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Romawi 5, urusan fungsi penunjang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintah daerah di Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 dengan realisasi 86,8%. 1. Bagian administrasi pemerintahan umum Setda Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian administrasi pemerintahan umum Setda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 realisasi sebesar 87,99%. Catatan, pemerintah Kabupaten Saburai Jua masih belum maksimal dalam mengelola belanja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti pembangunan gedung-gedung kantor yang hanya dapat terrealisasi 80,77% dari alokasi dana yang tersedia. Rekomendasi agar Bupati Saburai Jua segera melakukan pembenahan sehubungan dengan realisasi anggaran yang tidak maksimal dalam pengelolaan belanja pembangunan gedung-gedung kantor yang melekat pada bagian administrasi pemerintahan umum Setda Kabupaten Saburai Jua. 2. Bagian administrasi kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian administrasi kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 dengan realisasi 91,85%. Catatan, secara umum, realisasi program dan daya serap anggaran pada pelaksanaan urusan administrasi kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Saburai Jua pada tahun 2019 cukup baik. Namun beberapa kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat masih ditemukan sejumlah pengalokasian bantuan yang tidak tepat sasaran. Rekomendasi perlu adanya pembenahan pada kegiatan pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat agar dilakukan verifikasi dengan baik dan objektif sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. 3. Bagian hukum Setda Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian umum Setda Kabupaten yang dilaksanakan oleh bagian hukum Setda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 dengan realisasi 81,98%. Catatan, bagian hukum Setda merupakan pintu masuk semua proses pembuatan regulasi yang ada di seluruh OPD, baik berupa peraturan Bupati maupun surat keputusan Bupati. DPRD melihat masih banyaknya SK Bupati maupun peraturan Bupati yang prosesnya sangat lama dan tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada terlambatnya berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Rekomendasi atas keterlambatan penertiban berbagai regulasi daerah tersebut, DPRD merekomendasikan kepada saudara Bupati agar ke depan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi. Koordinasi lintas sektorat antara OPD dengan bagian hukum agar lebih ditingkatkan lagi. 4. Bagian administrasi perekonomian Setda Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian administrasi perekonomian Setda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 dengan mendapatkan anggaran terbaca dan terrealisasi 91,02%. Catatan, tata kelola dan tata niaga bahan bakar minyak penugasan di Kabupaten Saburai Jua sepanjang tahun 2019
tergolong buruk. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya kelangkaan selama beberapa kali, harga jual di tingkat eceran yang melampaui harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan, maraknya takaran eceran yang kurang dari standar yang telah ditetapkan, dan distribusi BBM penugasan yang salah sasaran, serta maraknya praktek mafia BBM yang memperpanjang rantai distribusi dan berdampak pada melambungnya harga yang harus tanggung oleh konsumen. 2. Sepanjang tahun 2019, juga masih ditemukan beberapa barang konsumsi yang sudah kadaluarsa beredar di pasaran. Hal ini selain memberikan dampak kerugian secara ekonomis, juga tentu dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius bagi masyarakat konsumen. Rekomendasi 1. Agar Bupati Saburai Jua segera melakukan pembenahan sehubungan dengan persoalan tata niaga dan tata kelola BBM penugasan di Kabupaten Saburai Jua. Hal itu agar dilakukan dengan menerbitkan peraturan Bupati sebagai landasan hukumnya agar tercapainya asas kepastian hukum dalam hal tata kelola dan tata niaga BBM penugasan di Kabupaten Saburai Jua. Demikian juga harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, disertai pemberian sanksi yang tegas kepada setiap pihak yang kedapatan melanggar. 2. Koordinasi lintas sektoral harus berjalan sesuai tupoksi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 3. Sesuai SK Bupati nomor 129/HK/2017 tentang harga eceran tertinggi atau HEC bahan bakar minyak jenis premium dan solar dalam wilayah Kabupaten Saburai Jua, yakni harga bensin premium pada tingkat pengecer yang telah dipatok sebesar Rp12.750 per botol, ukuran 1.500 ml, maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap harga BBM di tingkat pengecer. Pendistribusian dan penjualan di tingkat APMS juga agar dilakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan tata kelola dan tata niaga BBM dilakukan dengan baik, manajemen distribusi secara transparan dan jujur, sehingga tidak terjadi aksi penjualan BBM penugasan kepada para pelaku industri dan tidak tepat sasaran. Penggunaan BBM oleh kendaraan-kendaraan dinas juga agar diawasi secara ketat. 4. Agar pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang beredar lebih diintensifkan dan ditingkatkan lagi. Operasi pasar harus dilakukan secara rutin demi memastikan bahwa barang-barang konsumsi yang beredar di pasaran aman dan layak dikonsumsi masyarakat. 5. Bagian administrasi pembangunan Setda Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian administrasi pembangunan Setda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 dengan realisasi sebesar 86,48%. Catatan, di tahun 2019 pemerintah Kabupaten Saburai Jua masih terlambat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini berakibat pada tidak dapat diselesaikannya sejumlah pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2019. Demikian juga dengan proses pelelangan yang dilakukan, hasil seleksi dan penetapan pemenang tender yang tidak selektif dan hati-hati telah meloloskan sejumlah kontraktor bermasalah. Akibatnya terjadi sejumlah pekerjaan mangkrak yang tidak dapat diselesaikan,
Bahkan beberapa kontraktor lari meninggalkan pekerjaan. Rekomendasi. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar memerintahkan Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pemerintah daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja ULP dan Pokja untuk memastikan ketepatan prosedur dan tata laksana proses pengadaan sampai dengan verifikasi dan penetapan pemenang tender. Atas dasar hasil audit internal tersebut, agar Bupati Saburai Jua segera melakukan pembenahan sistem LPSE yang ada, secara selektif menempatkan personel-personel yang handal dan berintegritas pada unit layanan pengadaan atau LP, serta kelompok kerja atau Pokja, sehingga tidak terkesan atas dasar suka tidak suka atau dominasi kepentingan tertentu. 6. Bagian administrasi pengendalian pertahanan Sekda Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian administrasi pengendalian pertahanan Sekda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 terrealisasi 82,20%. Catatan, pemerintah Kabupaten Saburai Jua masih sangat lamban dalam melaksanakan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, seperti masih banyaknya aset-aset pemerintah daerah Saburai Jua yang belum disertifikasi. 2. Belum dilakukan pembaharuan terhadap NJOP sebagai dasar penetapan PBB sesuai perkembangan kondisi terkini. 3. Belum ada pejabat pembuat akta tanah, juru ukur, dan tenaga appraisal pada bagian administrasi pengendalian pertahanan Sekda merupakan kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas. Rekomendasi 1. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar segera melakukan inventarisir aset-aset Pemda serta mensertifikasi aset-aset Pemda sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. 2. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar pada LKPJ Bupati dilaporkan dengan disertai indikator yang ada dalam RPJMD. 3. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar segera menetapkan dasar NJOP sesuai perkembangan. 4. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar memaksimalkan fungsi camat yang berperan sebagai PPAT sementara dalam rangka menyelesaikan legalitas kepemilikan tanah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 5. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar melakukan upaya pengisian personil sehubungan dengan kompetensi juru ukur dan appraisal. 3. Bagian organisasi Sekda Kabupaten Saburai Jua, penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian organisasi Sekda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 terrealisasi 79,34%. Catatan 1. Tingkat penyerapan dan realisasi anggaran yang rendah. 2. Terhadap daftar permasalahan-permasalahan menyangkut setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam LKPJ Bupati Saburai Jua akhir tahun anggaran 2019. Hampir setiap organisasi perangkat daerah yang mengurus urusan tersebut selalu menyampaikan alasan kekurangan dan keterbatasan personil, dan solusi yang diajukan adalah meminta agar dapat dilakukan penambahan personil. Rekomendasi 1. Agar ke depan perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan lebih cermat dan selektif, serta diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dan kerja keras untuk merealisasikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. 2. Sehubungan dengan banyaknya pengeluhan dari berbagai OPD tentang kekurangan personel sebagaimana termuat dalam LKPJ Bupati, direkomendasikan kepada Saudara Bupati
agar memaksimalkan tugas pokok dan fungsi bagian organisasi Setda untuk melakukan penataan organisasi dengan lebih baik lagi melalui koordinasi lintas sektoral seperti dengan badan kepegawaian dan lain-lain. 4. Bagian humas dan protokol Setda Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian humas dan protokol Setda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 terrealisasi 98,68%. Catatan, dalam pendistribusian dan penyampaian berbagai informasi Pemda masih sering menimbulkan konflik kepentingan berbagai akibat dari sering tidak objektif dan tidak akuratnya berbagai pemberitaan. Rekomendasi. Direkomendasikan kepada Saudara Bupati untuk dilakukan pembinaan secara serius dan terus-menerus sehingga dalam pemberitaannya yang dilakukan tidak menimbulkan konflik kepentingan. 5. Bagian umum Setda Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh bagian umum Setda Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 realisasi 96,41%. Catatan, pengelolaan aset-aset daerah berupa kendaraan-kendaraan dinas yang melekat pada bagian umum Setda Kabupaten Saburai Jua masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kendaraan dinas operasional dan kendaraan pendukung kegiatan atau penunjang yang tidak terpelihara dan terawat secara baik. Rekomendasi. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati untuk memerintahkan bagian umum Setda Kabupaten Saburai Jua agar melakukan perawatan dan pemeliharaan aset-aset daerah yang melekat pada bagian umum secara baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar segera memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan pada bagian umum Setda Kabupaten Saburai Jua. Inventarisasi aset pada rumah-rumah jabatan juga agar dilakukan secara serius dan bertanggung jawab. 6. Sekretariat DPRD Kabupaten Saburai Jua. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintah daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 terrealisasi 78,68%. Catatan, tingkat penyerapan dan realisasi anggaran yang rendah yang diakibatkan karena terjadinya polemik masalah jabatan sekwan antara DPRD dengan Bupati Saburai Jua. Pembangkangan oleh Bupati Saburai Jua terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah mengakibatkan tidak dapat berjalannya dengan baik fungsi-fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini sehubungan dengan tidak adanya penggunaan anggaran atau PA. Akibat ditolaknya sekwan yang telah dilantik oleh Bupati oleh DPRD karena tidak sesuai prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah tidak dapat direalisasikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Rekomendasi. 1. Agar Bupati Saburai secara mengakhiri polemik ini dengan berpedoman pada petunjuk arahan dan perintah dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sebagaimana juga persetujuan Komisi KSN, yaitu dengan melantik sekwan yang mendapat persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan fraksi-fraksi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. 2. Meminta Bupati Saburai Jua agar mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan dan tidak menyelewengkan dan mengedepankan penegakan aturan perundang-undangan demi menjaga hubungan kemitraan yang baik antar sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah. 7. Kecamatan Sabubarat. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabubarat tahun anggaran 2019 terrealisasi 64,82%. Catatan,
tingkat penyerapan dan realisasi anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi agar ke depan perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan lebih cermat dan selektif lagi, serta diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dan kerja keras untuk merealisasikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kecamatan Sabu Timur, penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabu Timur tahun anggaran 2019 dengan realisasi 74,43%. Tingkat penyerapan dan realisasi anggaran masih rendah. Rekomendasi agar ke depan perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan lebih cermat dan selektif, serta diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dan kerja keras untuk merealisasikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. 9. Kecamatan Sabuliai, penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabuliai tahun anggaran 2019 terrealisasi 94,56%. Catatan, realisasi anggaran cukup baik. Rekomendasi agar kinerja semakin ditingkatkan lagi. 10. Kecamatan Hawu Mehara, penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Kecamatan Hawu Mehara tahun 2019 terrealisasi 94,75%. Catatan, realisasi anggaran cukup baik. Rekomendasi agar kinerja semakin ditingkatkan lagi. 11. Kecamatan Raijua, penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Kecamatan Raijua tahun anggaran 2019 terrealisasi 60,55%. Catatan, kinerja realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan masih sangat rendah. Rekomendasi agar ke depan perencanaan berbagai program dan kegiatan dilakukan dengan lebih cermat dan selektif lagi, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia, serta diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dan kerja keras untuk merealisasikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. 12. Kecamatan Sabu Tengah, penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintah daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabu Tengah tahun anggaran 2019 terrealisasi 98,85%. Catatan, realisasi anggaran cukup baik. Rekomendasi agar kinerja semakin ditingkatkan lagi. 13. Inspektorat Daerah, penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah tahun anggaran 2019 terrealisasi 88,4%. Catatan, peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan desa banyak yang belum dipahami secara utuh oleh aparat pemerintah desa. Hal ini karena kurangnya sosialisasi tentang perda tersebut. Bahkan banyak aparatur pemerintah desa yang dengan jelas-jelas melanggar peraturan daerah tidak mendapatkan peringatan atau sanksi yang tegas. Keberadaan Inspektorat Daerah memiliki arti strategis dalam melakukan pembinaan administrasi keuangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. DPRD melihat kinerja pengawasan internal yang dilakukan masih belum dapat berjalan maksimal. Hal tersebut dapat kita lihat dari masih banyaknya nilai ekonomis proyek fisik yang terlalu pendek dan kualitas pekerjaan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan perencanaan. Rekomendasi direkomendasikan kepada saudara Bupati untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Pembinaan secara serius juga agar harus dilakukan dengan memaksimalkan tugas dan fungsi koordinasi asisten pemerintahan kepada Dinas PMD agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam melakukan pengawasan, pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan kepada pemerintah desa, sehingga pemerintahan desa bisa berjalan lebih baik. Secara khusus direkomendasikan kepada saudara Bupati untuk memerintah kepada Inspektorat Daerah melakukan audit pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sehubungan dengan belanja pengadaan air tangki untuk masyarakat tahun 2018 dan audit terhadap kinerja ULP maupun Pokja dalam pelaksanaan pelelangan barang dan jasa pemerintah sepanjang tahun 2018. 1. Perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintah daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2019 terrealisasi 94,73%. Catatan, Bapeda merupakan OPD yang memiliki fungsi strategis dalam mendesain dan melakukan verifikasi terhadap prioritas pembangunan. DPRD memberikan catatan fungsi Bapeda dalam hal ini masih jauh dari harapan. Hal tersebut dapat kita lihat masih banyak program yang prioritas dan menyangkut kepentingan umum tidak segera ditangani. 2. Banyaknya kegiatan pembuatan dokumen penelitian, pengkajian, atau sejenisnya yang tidak ditindaklanjuti secara maksimal dalam kegiatan nyata. Beberapa dokumen perencanaan daerah masih belum tuntas diselesaikan. Rekomendasi, masih lemahnya sisi perencanaan berbagai program kegiatan pada semua OPD. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Saudara Bupati untuk memperkuat dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Bapeda. 2. Sehubungan dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah yang masih belum tuntas dikerjakan, misalkan dokumen perencanaan menyangkut Bandar LOD, juga dokumen-dokumen turunan dari dokumen perencanaan induk, RT/RW, RDTR, RDTRK, peraturan zonasi, dan lain-lain. DPRD memberikan rekomendasi agar Saudara Bupati segera menugaskan Bapeda untuk segera menuntaskan penyusunan berbagai dokumen penting tersebut agar dapat dipakai dalam menunjang perencanaan dan penyusunan berbagai program dan kegiatan pada masing-masing OPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah tahun anggaran 2019 terrealisasi 91,80%. Catatan 1. Pengelolaan barang milik daerah melalui penataan aset adalah sesuatu yang sangat penting. Semua OPD memiliki tanggung jawab yang sama dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. 2. Dalam pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun, ternyata belum ada perubahan yang konkret, di mana kebiasaan pelaksanaan anggaran mundur, dan pencairan anggaran juga mendekati akhir tahun merupakan pemandangan yang rutin terjadi. DPRD memberikan catatan, pelaksanaan anggaran mundur berdampak pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pencairan yang mendekati berakhirnya tahun anggaran selalu ada rekayasa terhadap laporan dengan realisasi pekerjaan fisik di lapangan. Rekomendasi 1. Dalam hal penataan aset-aset daerah, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan pendidikan, pembinaan, dan menganggarkan tenaga pengelola barang milik daerah agar aset daerah tidak menguap, bahkan hilang entah kemana. Terhadap pengelolaan, penataan, dan pengamanan aset-aset milik daerah, agar seluruh rekomendasi BPK tahun 2018 dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tertib. Hasil tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi BPK akan dilaporkan kepada DPRD sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 2. Sehubungan dengan masalah prinsip penata usahaan anggaran, baik menyangkut pengelolaan, penerimaan daerah maupun pengelolaan belanja, serta penata laksanaan pencatatan akuntansi yang lebih tertib, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk menyikapi hal tersebut secara serius agar di kemudian hari tidak menjadi problematika dan menimbulkan masalah hukum. 3. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2019 terrealisasi 78,98%. Catatan,
1. Realisasi dan daya serap anggaran program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan daerah di Kabupaten Saburai Jua yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2019 masih belum optimal sesuai yang direncanakan. 2. Setiap aparatur sipil negara harus jamin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan reward atau kinerja dan pengabdian yang telah dilakukan. Kenaikan pangkat dan promosi jabatan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan untuk dilakukan berdasarkan penilaian yang wajar dan benar-benar objektif. Aspek-aspek manajemen kepegawaian yang masih dianggap lemah dan perlu mendapatkan perhatian serius antara lain identifikasi kebutuhan pegawai, pengembangan karier, termasuk penyelenggaraan diklat dan penilaian kinerja pegawai. Rekomendasi 1. Agar ke depan dilakukan perencanaan yang lebih baik dan cermat lagi terhadap berbagai program dan kegiatan. 2. Untuk menjamin kondisi birokrasi yang ideal, DPRD meminta secara tegas kepada Saudara Bupati untuk menghindari praktek-praktek yang tidak terpuji dalam melaksanakan pengangkatan pegawai dalam jabatan, khususnya jabatan pimpinan tinggi dan administrasi umum. Manajemen kepegawaian tidak boleh dilakukan atas pertimbangan subjektif yang bersifat politis dan kedekatan atau suka tidak suka. Setiap pengangkatan pegawai dalam jabatan agar dipertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai. Agar dilakukan pemetakan kompetensi setiap PNS yang duduk dalam jabatan struktural, termasuk pegawai pelaksana yang potensial, sehingga dapat digambarkan peta kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan dalam merekrut pegawai dan pejabat eselon agar memberikan prioritas terhadap kapasitas, kompetensi, profesionalitas, dan integritas secara terukur dan benar-benar objektif guna mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, serta melayani sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Direkomendasikan kepada Saudara Bupati agar memaksimalkan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan atau Baperjakap dalam menentukan penempatan ASN dalam jabatan struktural sesuai dengan kompetensinya melalui tahapan analisis kebutuhan jabatan sesuai tingkat kepangkatan dan latar belakang pendidikan. 4. Direkomendasikan kepada Saudara Bupati agar dalam penerapan hukuman disiplin ASN dilakukan dengan lebih mengedepankan aspek pembinaan sesuai dengan semangat PP 53 tahun 2010 dan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN, dan agar tidak dilakukan dengan cara-cara yang subjektif sehingga terkesan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi dilakukan sekedar balas dendam atau suka tidak suka secara personal. Romawi 6. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Catatan. Dalam LKPJ ini juga dilaporkan tentang tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Saburai Jua terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya. Namun di lapangan ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang berulang. Rekomendasi agar mulai tahun anggaran 2020 dan seterusnya, pemerintah Kabupaten Saburai Jua lebih serius lagi menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya pada tataran retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tataran implementasi. Romawi 7. Penyelenggaraan tugas pembantuan. A. Tugas pembantuan yang diterima. Pada tahun anggaran 2019, pemerintah Kabupaten Saburai Jua menerima tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk program pengelolaan ruang laut dengan kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.644.000 yang bersumber dari APBN
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Saburai Jua. Catatan, hasil perencanaan yang menunjukkan kondisi lapangan tidak sesuai dengan desain program dan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi, direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Saburai Jua supaya ke depannya lebih serius dalam hal mengurus tugas pembantuan yang diterima agar dapat memberikan manfaat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Program dan kegiatan agar melalui proses perencanaan yang baik, melakukan survei lapangan, serta koordinasi yang intens dengan kementerian, lembaga-lembaga, instansi pemberi tugas pembantuan. B. Tugas pembantuan yang diberikan. Pada tahun anggaran 2019, tidak ada tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Saburai Jua. Romawi 8. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. A. Kerjasama antar daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Saburai Jua pada tahun 2019 melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi NTT dalam bentuk 2 naskah kesepakatan bersama, yakni 1. Naskah kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Saburai Jua dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 120/3/337 SR MUU Romawi 8 2019 dan nomor 40/S MUU DN Romawi 8 2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pelayanan kesehatan rujukan. Dan 2. Naskah kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Saburai Jua dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01/Admum/SR-MUU Romawi 8 2019 dan nomor 48/S MUU DN Romawi 8 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang pemeriksaan kesehatan atau medical check up bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Saburai Jua. B. Kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah Kabupaten Saburai Jua pada tahun 2019 melakukan 2 kerjasama dengan pihak ketiga masing-masing. 1. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS. Kerjasama pemerintah Kabupaten Saburai Jua dengan BPJS tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Saburai Jua dengan realisasi anggaran 6.348 juta rupiah. 2. Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kerjasama pemerintah Kabupaten Saburai Jua dengan Badan Informasi Geospasial pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Saburai Jua dengan realisasi anggaran sebesar 1.053.794.600 rupiah. C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tahun 2019 dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Saburai Jua dengan realisasi anggaran sebesar 191.972.000 rupiah. D. Pembinaan batas wilayah. Pemerintah daerah Kabupaten Saburai Jua pada tahun 2019 tidak ada melakukan pembinaan batas wilayah. E. Pencegahan dan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Saburai Jua, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Saburai Jua, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Saburai Jua, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Saburai Jua dengan realisasi anggaran sebesar 7.186.110.000
yang bersumber dari APBD Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019. Catatan 1. DPRD melihat bahwa penanganan bencana kekurangan di tahun 2019 memiliki kendala yang serius untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih selama masa kekeringan tersebut. DPRD telah memberikan persetujuan anggaran untuk belanja air tangki yang akan didistribusikan kepada masyarakat selama bencana kekeringan tahun 2019 sebanyak 3.500 tangki. Namun sesuai data yang disampaikan kepada Pansus oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Saburai Jua, di tahun 2019 jumlah air tangki yang berhasil direalisasikan kepada masyarakat hanya sebanyak 3.208 tangki. Sisanya 292 tangki tidak direalisasikan. Tidak dapat dilaksanakan secara 100% kegiatan pelayanan air tangki kepada masyarakat pada tahun 2019 sesuai volume yang telah direncanakan, yaitu 3.500 tangki. Justru berbanding berbalik dengan fakta bahwa sepanjang tahun 2019 masih banyak masyarakat yang mengeluh kekurangan air bersih namun tidak terlayani. Atas hal tersebut juga dihembuskan rumor ke masyarakat bahwa pelayanan air tangki tidak dapat berjalan maksimal akibat telah dipotongnya sejumlah anggaran pengadaan air tangki oleh DPRD. 2. Selanjutnya, sehubungan dengan realisasi pelayanan air tangki kepada masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 3.208 tangki tersebut, Pansus meminta data real dan terperinci menyangkut daftar nama penerima, titik lokasi pendropingan atau alamat penerima, tanggal pendropingan atau pelayanan diberikan, dan lain-lain, agar dapat dilakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Namun sampai dengan berakhirnya masa kerja Pansus, data-data yang diminta tersebut tidak ada. Data-data yang disodorkan kepada Pansus hanyalah data-data umum dengan tingkat kedalaman informasi yang sangat dangkal dan validitas data yang masih diragukan kebenaran informasinya. Rekomendasi. Sehubungan dengan realisasi pelayanan air tangki kepada masyarakat yang tidak maksimal dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana disebutkan di atas, direkomendasikan kepada Saudara Bupati Saburai Jua agar melakukan evaluasi yang serius terhadap kinerja OPD bersangkutan. Menyangkut rumor yang dihembuskan ke masyarakat tersebut, maka DPRD perlu mengingatkan kepada Saudara Bupati untuk memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Saburai Jua untuk bekerja lebih fokus dan maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan tidak perlu sibuk dengan mengelola berbagai isu yang sifatnya politis dan tidak berdasarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, yang dapat memicu hubungan antar lembaga yang tidak harmonis dan tidak kondusif. 2. Terkait dengan realisasi belanja pengadaan air tangki untuk melayani masyarakat sepanjang bencana kekeringan tahun 2019 yang tidak disertai dengan data-data yang lengkap dan valid, direkomendasikan kepada Saudara Bupati untuk segera memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan audit yang mendalam atas belanja dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan air kepada masyarakat yang dilakukan pada tahun anggaran 2019. Pengelolaan kawasan khusus. Pemerintah daerah Kabupaten Saburai Jua pada tahun 2019 tidak ada melakukan pengelolaan kawasan khusus. G. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Saburai Jua pada tahun anggaran 2019 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Saburai Jua dengan berkoordinasi dan melibatkan instansi vertikal lainnya seperti TNI dan Polri dengan anggaran sebesar 3.137 lebih yang bersumber dari APBD Kabupaten Saburai Jua tahun anggaran 2019. Catatan 1. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam menegakkan ketertiban dan pelaksanaan perda sangatlah penting. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja Satpol PP masih sangat jauh dari harapan. Hal tersebut dapat kita lihat dari upaya rahasia kedisiplinan maupun penegakan perda yang tidak maksimal.
Atas kondisi tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk lebih meningkatkan kinerja Satpol PP agar kedisiplinan dan penegakan perda bisa dilakukan secara lebih maksimal. 2. Maraknya hewan ternak masyarakat yang berkeliaran bebas dan merusak tanaman di halaman maupun di kebun warga. Bahkan seringkali timbul pengeluhan dari para pedagang di pasar rakyat Nataga soal hewan ternak berkeliaran dan merusak dagangan mereka. 3. Operasi penertiban terhadap para pedagang kaki lima atau pedagang sayur mayur, pedagang buah, pedagang ikan, dan pedagang kecil lainnya masih sering menimbulkan pengeluhan dan protes dari para pedagang. Rekomendasi 1. Agar Bupati Saburai Jua memerintahkan Satuan Polisi Pamung Praja untuk secara rutin melakukan operasi penertiban hewan ternak sesuai Perda nomor 13 tahun 2011. 2. Operasi penertiban terhadap para pedagang kaki lima atau pedagang sayur mayur, pedagang buah, pedagang ikan, dan pedagang kecil lainnya harus dilakukan dengan lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif serta memperhatikan unsur kemanusiaan dan rasa keadilan sosial. Pemerintah Kabupaten Saburai Jua harusnya juga melakukan penertiban yang sama terhadap para pedagang atau pemilik toko atau pemilik kios yang menggelar barang dagangannya sampai ke trotoar atau bahkan badan jalan yang jelas-jelas mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Demikian juga dengan para pemilik kendaraan yang terbiasa memarkir kendaraannya setiap hari hampir 24 jam di badan jalan, terutama di sepanjang pertokoan Seba, agar juga dilakukan penertiban. Remawi 9 penutup. Dari hasil pembahasan monitoring ke lapangan dan kajian terhadap LKPJ Bupati Saburai Jua akhir tahun anggaran 2019, maka Pansus LKPJ memberikan kesimpulan sekaligus sebagai saran dan rekomendasi lanjutan selain daripada yang telah disebutkan di atas sebagai berikut. 1. Penyajian LKPJ Bupati Saburai Jua akhir tahun anggaran 2019 belum lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kesalahan-kesalahan penyajian data, beberapa copy paste dari LKPJ tahun sebelumnya, sejumlah kesalahan pengetikan, serta data-data indikator utama yang diperlukan sehubungan dengan LKPJ tahun berkenaan yang tidak disajikan, mengabarkan betapa buruknya kinerja sehubungan dengan penyusunan LKPJ ini. Untuk itu, diminta kepada Bupati Saburai Jua agar berbagai hal-hal tersebut sehingga LKPJ selanjutnya dapat disajikan lebih baik lagi. 2. Gambaran umum daerah Kabupaten Saburai Jua tahun 2019 belum lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk miskin naik sebesar sebanyak 657 orang. Jumlah tingkat pengangguran terbuka masih besar. Tingkat partisipasi kerja angkatan kerja juga belum meningkat signifikan. Pertumbuhan dan laju pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,13 menjadi 5,12. Posisi IPM berada pada urutan 22 dari 22 kabupaten atau kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah persoalan mendasar lainnya. Dalam hal ini direkomendasikan kepada Bupati Saburai Jua agar ke depan perlu dibentuk tim OPD yang lebih kuat, solid, dan memahami filosofi sesungguhnya dari tupoksi OPD yang dipimpinnya. 3. Dalam hal pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, PAD Kabupaten Saburai Jua tahun 2019 hanya mencapai 40,13% dari yang ditargetkan. Pencapaian tersebut sangat jauh di bawah target RPJMD tahun 2019, yakni sebesar 78.600.005.000 rupiah. Hal tersebut menggambarkan tentang kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian Saburai Jua yang semakin tergantung pada pemerintah pusat. 4. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, ada beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus dijadikan rekomendasi, yakni A. Pada bagian LKPJ Bupati Saburai Jua agar tahun anggaran 2019 yang menyajikan informasi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Pansus menilai
bahwa laporan yang disajikan hanya memuat penjelasan-penjelasan dengan tingkat kedalaman informasi yang sangat dangkal. Kepada DPRD hanya disuguhi informasi tentang sekian banyak nomenklatur program atau kegiatan dan rincian anggaran atas masing-masing urusan serta program dan kegiatan yang ditangani organisasi perangkat daerah atau OPD dengan sejumlah narasi yang terkesan normatif sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti menyangkut ketepatan hasil atau outcome dan manfaat atau benefit serta dampak atau impact dari setiap program dan kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD. B. Capaian kinerja organisasi perangkat daerah semestinya dapat menggambarkan tentang pencapaian keberhasilan atau minimal hasil dari pelaksanaan urusan pemerintahan dari tahun ke tahun dalam rangka pencapaian target tahunan yang telah ditetapkan sehubungan dengan janji-janji visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD. Namun dalam LKPJ Bupati akhir tahun 2019, tahun keempat pelaksanaan RPJMD ini belum tergambar secara utuh perbandingan capaian tahun sebelumnya, disertai uraian laporan yang mampu menggambarkan faktor-faktor penurunan atau peningkatan hasil yang signifikan dibanding kinerja tahun 2018. Artinya, OPD terkesan hanya melaporkan realisasi belanja program kegiatan setiap tahun, tetapi belum melaporkan hasil dari rangkaian program kegiatan OPD tersebut sesuai indikator kinerja daerah terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD maupun yang telah di breakdown ke dalam RKPD tahunan, termasuk pemaparan tentang permasalahan dan solusi yang diidentifikasi untuk peningkatan kebijakan maupun program dan kegiatan di tahun berikutnya yang terkesan seadanya. C. Sehubungan dengan itu, DPRD mendesak Bupati untuk melakukan penataan pola penyajian informasi sekaligus penajaman kedalaman informasi yang menyangkut setiap program dengan pola sebagai berikut. 1. Misalkan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup harus juga disajikan mengenai permasalahan, arah kebijakan teknis, dan program juga kegiatan. Dalam penyajian informasi tentang program dan kegiatan, hendaknya dicantumkan informasi tentang kondisi nyata lingkungan hidup saat ini, jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, serta target kinerja yang dicapai. 2. Pola penyajian informasi seperti ini harus dimulai pada LKPJ KDH tahun berikutnya. Sehingga sejak sekarang Bapeda sudah harus mulai menata format, nomenklatur, dan pola penyusunan LKPJ KDH sehingga DPRD dapat melakukan penilaian secara mudah dan terukur. 3. Informasi yang lengkap tentu saja akan mencegah tafsir ganda dan terjadinya konflik yang tidak perlu antara kepala daerah dengan DPRD. 5. Pencapaian visi misi SKPD yang merupakan turunan dari visi misi kabupaten yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2016-2021 sangat rendah. Hal ini bisa jadi dikarenakan penetapan visi dan misi SKPD tersebut tidak berangkat dari kondisi dan potensi yang ada di SKPD itu sendiri. Untuk itu ke depan direkomendasikan kepada Bupati Saburai-Jua dalam hal melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang disusun SKPD harus betul-betul mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan SKPD itu sendiri. 6. Ukuran pencapaian kinerja bagi OPD masih sangat bertumpu kepada pencapaian target serapan anggaran. Akibatnya OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya lebih berorientasi kepada proyek dibanding pencapaian outcome dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sehubungan hal ini direkomendasikan kepada Bupati Saburai-Jua agar melakukan perubahan paradigma
paradigma pembangunan di tataran kepala OPD, dari orientasi proyek yang sesaat kepada orientasi pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma tersebut akan dapat terwujud manakala disertai dengan prosedur perencanaan yang baik dan berlandaskan data-data yang akurat, serta benar-benar bertumpu pada orientasi pencapaian visi dan misi daerah sesuai dengan indikator-indikator target yang telah ditetapkan. 7. Dalam hal rendahnya pencapaian outcome dari program dan kegiatan OPD, faktor penetapan prioritas dan pagu anggaran OPD juga punya pengaruh dan sangat signifikan. Dengan pola prioritas program mengacu kepada pagu anggaran yang ditetapkan oleh TAPD, akibatnya banyak program yang sebenarnya lebih prioritas, namun dikarenakan keterbatasan anggaran menjadi tidak prioritas. Untuk itu direkomendasikan kepada Bupati Saburai Jua agar dalam hal menyusun perencanaan penganggaran ke depan, pola program prioritas ditentukan oleh uang diubah menjadi uang ditentukan oleh prioritas program. Semakin besar prioritas sesuatu program di dalam tujuan mencapai perwujudan visi misi kabupaten di sebuah OPD, maka harus semakin besar pula alokasi anggaran yang harus diberikan kepada OPD tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kemampuan OPD menyusun prioritas program di OPD-nya dalam rangka pencapaian visi misi kabupaten, maka harus semakin kecil pula anggaran yang diterimanya. 8. Lemahnya SDM OPD dalam melaksanakan tupoksi dalam pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan OPD hampir terjadi di seluruh OPD yang ada. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya akurasi data di setiap OPD, pengelolaan arsip yang ada apa adanya, serta ketidakmampuan OPD dalam menjelaskan beban tugas yang ada di OPD-nya. Hal ini lebih dikarenakan dalam penempatan personel OPD lebih dipengaruhi faktor non-teknis dibanding faktor teknis. Untuk itu ke depan direkomendasikan kepada Bupati Saburai Jua agar dalam pengisian jabatan dan eselon di seluruh OPD agar lebih mengedepankan aspek kemampuan sesuai dengan amanah undang-undang aparatur sipil negara dibandingkan dengan aspek kemauan, apalagi aspek kedekatan. 9. Rendahnya koordinasi antar OPD maupun di internal OPD berdampak kepada lahirnya situasi kompetisi yang tidak sehat antar sesama bidang di OPD dan antar OPD dengan OPD lainnya. Akibatnya banyak program dan kegiatan yang menuntut kerjasama antar OPD dan antar bidang justru tidak dapat terlaksana secara maksimal. Sebaliknya, ketika ada satu program atau kegiatan yang mendapat hasil maksimal atau prestasi, maka banyak OPD dan bidang yang mengklaim bahwa itu adalah juga hasil kerja kerasnya. Dalam hal ini, direkomendasikan agar Bupati Saburai Jua lebih meningkatkan koordinasi antar OPD dan antar bidang dalam bentuk pengoptimalan fungsi dan tugas sekretaris daerah, staf ahli bupati, dan asisten sekretariat daerah. 10. Masih terlambatnya OPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan seperti lelang, pengadaan langsung, pembelian langsung atau swakelola yang dilakukan secara LPSE lebih disebabkan sepertinya masih adanya asumsi di OPD bahwa DPA SKPD masih dianggap rahasia. Akibatnya hampir tidak satupun OPD di tahun 2019 yang melakukan pengisian rencana umum pengadaan dilakukan di awal tahun anggaran. Keterlambatan pengisian RUP ini adalah salah satu sebab mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk itu direkomendasikan agar ke depan pengisian RKA ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP dilakukan di awal tahun. 11. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di dalam menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan juga menjadi masalah yang berpengaruh terhadap percepatan sasaran kegiatan. Rata-rata hasil pembangunan melalui program perawatan atau rehab tidak dapat bertahan selama
selama 6 bulan. Begitu pula pada program peningkatan rata-rata bertahan di bawah 3 tahun. Tidak sedikit kita temukan jalan sekaligus dijadikan tempat pembuangan akhir atau TPA. Tanggul jadi lahan tanaman. Saluran irigasi menjadi tempat pembuangan sampah. Belum lagi hampir selalu adanya keberatan warga ketika ada tanamannya harus ditebang, dikarenakan program pembangunan jalan dan embung atau saluran irigasi, dan berbagai masalah klasik lainnya. Untuk itu, direkomendasikan kepada Bupati Saburai Jua agar dalam proses pelaksanaan pembangunan ke depan selalu melibatkan pihak kecamatan dan pihak pemerintah desa serta tokoh-tokoh masyarakat, karena dengan adanya keterlibatan tersebut pada proses pembangunan dan pelaporan hasil kegiatan, hal tersebut akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di dalam ikut memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan. 12. Dalam hal upaya peningkatan disiplin aparatur pemerintahan, penerapan kebijakan pengurangan tambahan penghasilan PNS atau CPNS yang diukur dari tingkat kehadiran apel pagi dan siang, menurut Pansus merupakan satu kebijakan yang sangat tidak produktif bagi peningkatan disiplin PNS atau CPNS. Sesuai kondisi di Kabupaten Saburai Jua, aspek jera yang diharapkan dari pemotongan tersebut malah dapat berakibat kepada penurunan semangat dan etos kerja PNS ataupun CPNS itu sendiri. Kalaupun kebijakan tersebut dengan maksud dalam kerangka menerapkan reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman, sebaiknya reward tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk tambahan lebih dari tambahan penghasilan yang harus diterima PNS atau CPNS. Begitu juga dengan punishment. Hukuman dilakukan dengan cara tidak memberikan adanya tambahan lebih dari penghasilan tambahan yang harus diterima. Maka sebenarnya dengan begitu PNS atau CPNS tersebut sudah bisa merasa sangat terhukum. Karena sesungguhnya pendapatan yang diterima pegawai kita hari ini, terutama golongan 2 dan 3, apalagi para tenaga kontrak daerah, masih sebatas untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Untuk itu disarankan kepada Bupati Saburai Jua untuk melakukan pengkajian-pengkajian untuk mereview kembali peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Saburai Jua, tentu dengan mempertimbangkan seluruh regulasi yang ada. 13. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Saburai Jua di dalam pelaksanaan pembangunan, sementara di sisi lain adanya tren peningkatan anggaran kepada pemerintah desa melalui transfer dana desa oleh pemerintah pusat, maka direkomendasikan kepada Bupati Saburai Jua untuk dapat memberikan pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pembangunan, misalnya jalan lingkungan. Hal ini harus dimulai dengan pembentukan peta jaringan jalan Kabupaten Saburai Jua, sehingga jelas pembagian mana jalan yang menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Saburai Jua dan mana yang menjadi tugas pemerintahan desa. Demikianlah catatan dan rekomendasi Pansus yang dapat dirumuskan setelah melalui sejumlah pembahasan dan pendalaman terhadap materi LKPJ Bupati Saburai Jua akhir tahun anggaran 2019, baik yang dilakukan secara internal, melakukan berbagai klarifikasi masalah dan data dengan sejumlah OPD terkait, serta sejumlah masukan usul saran dan pendapat fraksi-fraksi dewan dan alat-alat kelengkapan dewan, maupun beberapa uji petik yang ditemukan di lapangan, termasuk saat melaksanakan reses dan kunjungan kerja, serta sejumlah laporan pengaduan masyarakat. Panitia khusus menyampaikan catatan dan rekomendasi ini kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, dan mohon persetujuannya agar rumusan catatan dan rekomendasi ini dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Saburai Jua tentang catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Saburai Jua terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Saburai Jua akhir tahun anggaran 2019 untuk selanjutnya diserahkan kepada Saudara Bupati
dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dari Kabupaten Saburai Jua di tahun-tahun berikutnya. Sekian dan terima kasih Panitia Khusus LKPJ Bupati Saburai Jua akhir tahun anggaran 2019, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota tertanda dan terbaca. Terima kasih. Salam.